disleksia sebagai salah satu bentuk gangguan belajar spesifik yang sering ditemukan pada anak usia sekolah. Pembahasan dalam video ini mencakup pengertian disleksia, karakteristik atau ciri yang dapat diamati, faktor penyebab, strategi penanganan, serta pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar. Disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang berkaitan dengan kesulitan dalam kemampuan membaca, menulis, mengeja, serta memahami simbol bahasa. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan dalam cara otak memproses informasi bahasa, khususnya bahasa tertulis. Anak yang mengalami disleksia pada umumnya memiliki tingkat intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya berada pada kategori di atas rata-rata. Oleh sebab itu, kesulitan akademik yang dialami bukanlah cerminan dari rendahnya kemampuan intelektual. Perlu dipahami bahwa disleksia bukan disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar, kemalasan, kurangnya usaha, ataupun gangguan penglihatan. Disleksia merupakan kondisi neurologis yang membutuhkan pemahaman dan penanganan yang tepat. Karakteristik atau ciri-ciri disleksia. Anak dengan disleksia menunjukkan beberapa karakteristik yang cukup khas, antara lainnya mengalami kesulitan dalam mengenali huruf dan membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk hampir serupa, seperti huruf B dan D atau P dan Q. Kesulitan membaca cenderung lebih lama dibanding teman-teman usianya, melakukan kesalahan mengeja entah baik saat menulis maupun membaca, mengalami hambatan dalam memahami isi bacaan meskipun telah membaca berulang kali, kesulitan mengingat urutan huruf, angka, kata atau instruksi tertentu, cenderung menghindari aktivitas yang berkaitan dengan membaca dan menulis karena dianggap sulit dan melelahkan pada masa usia dini. Tanda-tanda disleksia juga dapat terlihat melalui keterlambatan perkembangan cara bicaranya, kesulitan mengenali bunyi bahasa, serta hambatan dalam menghafal alfabet atau nama benda sederhana. Faktor penyebab disleksia hingga saat ini penyebab pastinya belum belum pasti. Disleksia belum diketahui secara mutlak, namun beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap munculnya kondisi ini meliputi faktor genetik atau keturunan, yaitu adanya riwayat keluarga yang memiliki kesulitan belajar yang serupa, perbedaan perkembangan struktur dan fungsi otak, khususnya pada area yang berperan dalam pemrosesan bahasa, faktor neurologis yang memengaruhi koordinasi dan interpretasi simbol bahasa. Apabila terdapat anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan belajar, kemungkinan seorang anak mengalami disleksia dapat meningkat. Penanganan disleksia bukan kondisi yang dapat disembuhkan secara total, namun gejalanya dapat diminimalisir melalui intervensi yang sesuai dan berkelanjutan. Beberapa strategi penanganan yang dapat diterapkan antara lain metode pembelajaran multisensori, yaitu pendekatan belajar yang menggabungkan penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan gerakan secara bersamaan. Pendampingan membaca secara bertahap, terstruktur, dan dilakukan secara konsisten. Pemanfaatan media pembelajaran yang menarik seperti kartu huruf, buku audio, permainan edukatif, serta aplikasi pembelajaran digital. Dukungan dari guru melalui penyesuaian metode pembelajaran, yaitu modifikasi tugas serta evaluasi yang lebih fleksibel. Dukungan keluarga, terutama orang tua, dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, penuh motivasi, dan tidak memberikan tekanan berlebihan. Hal penting yang perlu dipahami, anak dengan disleksia tetap memiliki potensi akademik maupun non-akademik yang sangat baik apabila mendapatkan dukungan yang optimal. Banyak tokoh terkenal yang diketahui memiliki riwayat disleksia seperti Albert Einstein dan Tom Cruise. Hal ini menunjukkan bahwa disleksia bukan penghalang bagi seseorang untuk berkembang dan meraih prestasinya. Oleh karena itu, guru dan orang tua, masyarakat perlu menghindari pemberian label negatif seperti malas, kurang cerdas, atau tidak mampu. Sebaliknya, anak perlu diberikan kesempatan pemahaman serta dukungan emosional yang memadai. Sebagai kesimpulan, disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan membaca dan memproses bahasa tertulis. Kondisi ini tidak berkaitan dengan rendahnya kecerdasan, melainkan adanya perbedaan dalam sistem pemrosesan bahasa di otak. Identifikasi sejak dini, intervensi tepat, serta dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekolah, anak dengan disleksia memiliki peluang besar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.